Hai semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena saya keluarga minggu-minggu kemarin alhamdulillah masih dikasih sakit dan ini suara masih agak-agak serak karena lagi batuk pilek gitu ya. Dan juga udah lama nggak update video, ada 3 minggu. Dan juga untuk update sinking fast-nya saya agak telat. Biasanya sih di akhir bulan atau di awal bulan. Ini udah minggu pertama masih belum update. Nah, video kali ini saya mau update seperti biasa untuk sinking fund dan budgeting tiap bulannya. Ikutin terus ya teman-teman. Sebelum dilanjutkan, saya mau menyapa-nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini seperti biasa saya update untuk bulan Oktober. Walaupun agak-agak telat dikit ya. Dan juga suara saya masih serak banget, tenggorokan ini gatel, bener-bener gatel karena batuknya tuh sampai apa ya, gatel banget gitu. Jadi untuk ngomong pun ini agak tersendat, mohon maaf ya kalau nggak jelas. Dan sebenarnya video ini sudah saya buat dari tanggal 25 kemarin, cuma karena kondisi kurang fit jadi baru bisa diedit dan diupdate sekarang. Nah, setelah saya tadi ngambil ATM seperti biasa setiap bulannya untuk budgeting saya siapkan dana 5 juta. Dan 5 juta itu untuk termasuk pasu ya, jadi bukan untuk kebutuhan rumah tangga 100%. Jadi inilah yang akan saya atur. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang setiap video saya selalu nonton, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Dan lanjut untuk membuat budgeting. Dan untuk pengeluaran seperti biasa untuk bensin pasu sebulannya 1.600.000 dan ini masih belum ada pengurangan atau penambahan. Dan juga untuk belanja bulanan masih tetap di 1 juta, dan ini 1 juta udah mencakup beras, pampers dan semua kebutuhan untuk anak-anak juga di sini. Dan untuk belanja mingguan masih tetap sama 200.000 per minggunya dan sebulan 800.000. Dan ini belum ada penambahan ataupun pengurangan. Dan juga untuk air dan listrik di sini saya satukan untuk bayarnya karena bayarnya itu satu tempat. Jadi untuk air listrik masih di 250 walaupun sebenarnya bulan kemarin tuh ada bukan kenaikan sih, lebih ke over pemakaian. Tapi tetap saya budgetkan 250 karena sekarang lagi ada penghematan. Jadi saya sama suami untuk listrik dan air coba untuk menghemat, siapa tahu ada penurunan. Dan alhamdulillah setelah saya bayarkan kemarin tetap di 250.000 untuk air dan listrik. Gas tetap sama, sebulan 50.000. Jadi saya sebulan tuh 2 kali ganti untuk gas yang ukuran kecil itu yang melon. Dan untuk jajan tetap sama di budget 300.000 karena anak-anak udah mulai sekolah tiap hari, jadi jajannya tuh sebenarnya lebih dari 300.000. Tapi karena ada dana lain-lain yang saya budgetkan juga yaitu sebesar 300.000, jadi kalau ada kayak over budget bisa saya gunakan di dana lain-lain. Dan juga untuk bensin mobil saya pisahkan dari bensin suami karena mobil itu nggak selalu dipakai tiap hari, cuma seminggu sekali, itu pun kalau ke pasar. Jadi untuk bensin mobil tetap di 200.000. Dan di sini saya untuk sinking funds-nya ada di kayak seperti biasa tiap bulan saya nabung pengen beli sesuatu. Dan rencananya sih kemarin pengen beli kayak meja tamu gitu, tapi kayaknya mau diganti, entah mau beli jemuran atau beli perabotan yang lain. Dan setiap bulannya untuk sinking fund saya budgetkan 100.000. Dan juga untuk dana pendidikan sama 100.000. Dan juga untuk pajak saya sisihkan 100.000. Dan investasi sama tiap bulannya saya sisihkan 100.000. Jadi alhamdulillah belum ada penambahan atau pengurangan karena dari budgeting 5 juta itu sudah saya perhitungkan masing-masingnya, dan semuanya setelah saya jumlahkan ada 4.900.000 dan sisanya 100.000 itu bisa saya masukkan ke celengan menabung untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Mungkin ada yang salfok ya dengan pemasukannya sebesar 5 juta itu, ada yang beranggapan itu besar, mungkin ada yang beranggapan itu biasa. Jadi sini kalau ada yang beranggapan itu besar, sebenarnya sih yang saya pakai untuk kebutuhan rumah tangga cuma 3,4 dan selebihnya untuk kebutuhan suami. Dan alhamdulillah 3,4 itu untuk anak berdua. Jadi di rumah kami berempat untuk bayar listrik, untuk jajan anak-anak, dan alhamdulillah itu
lebih dari cukup, bahkan saya bisa nabung, bisa investasi, bisa beli barang yang saya mau. Yang penting konsisten untuk tetap menabung dan juga untuk konsisten tetap kayak berhemat. Tapi di sini berhemat bukan untuk pelit ya teman-teman, karena hemat sama pelit itu menurut saya sih beda tipis ya. Dan satu hal lagi yaitu konsisten untuk selalu membuat budgeting setiap bulannya, karena kalau kita tidak membudgetkan untuk per bulan belanja, entah itu belanja mingguan, belanja kebutuhan anak-anak, itu otomatis kita akan over budget. Dan juga kita nggak tahu sisa dari uang belanja itu dikemanakan. Bisa misalkan kita main, kita dipakai jajan lagi, padahal budget untuk jajan udah ada. Nah itulah gunanya untuk membudget setiap bulan. Makanya kenapa di sini saya kayak menunjukkan berapa besar rupiah yang saya masukkan atau saya budget, sebenarnya hanya untuk gambaran aja. Mungkin teman-teman sini ada penghasilannya lebih dari saya ataupun ada yang lebih minim dari saya. Terlepas dari besar kecilnya penghasilan, kalau kita bisa membudgetingnya tiap bulan atau mengaturnya tiap bulan tuh insya Allah akan selalu cukup, bahkan bisa lebih untuk menabung. Ini maaf ya teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya itu diapain sih ditempel-tempel. Sebenarnya cuma ya biar agak sedikit manis aja gitu ya, nggak monoton. Untuk ngegambar sendiri saya nggak ahli, cuma bisa nulis aja. Pengennya sih bikin gambar-gambar kayak kebanyakan para youtuber yang bisa ngegambar budgeting sambil gambar, tapi saya nggak bisa. Jadi nambahin warna-warna aja sedikit biar agak sedikit kesannya tuh manis aja kali ya, karena nggak ada gambar-gambar. Dan ini lanjut saya masukkan ke posnya masing-masing. Oh ya, ini saya upload di minggu kedua. Jadi untuk budgeting di bulan Oktober sama nanti bulan November kayaknya berdekatan, karena waktu ini nggak kerasa ya teman-teman. Baru aja bulan kemarin bulan September, sekarang udah mau Oktober lagi, sudah Oktober malah. Nanti sebentar lagi November dan Desember. Jadi waktunya kayaknya berdekatan banget. Baru aja kemarin kita gajian, udah gajian lagi ya. Waktu nggak kerasa banget. Dan untuk teman-teman jaga selalu kondisi kesehatan ya, karena sekarang lagi musim pancaroba, yaitu perubahan cuaca dari musim panas mau ke musim hujan, karena udah mendekati bulan Desember, dimana bulan Desember itu kan kayak musim hujan gitu ya, tiap hari hujan, nanti besoknya panas banget terus hujan lagi. Karena keluarga saya pun karena perubahan cuaca, jadi semua keluarga tuh nggak fit, dari mulai masuk angin, batuk pilek. Sekarang saya aja suara masih nggak bisa ngomong yang ini gitu loh, maksudnya yang jelas, pasti ada kendala, yaitu tenggorokan tuh kayak ada yang ngegumpal gitu loh, entah itu dahak kali ya, dan juga sedikit belepotan untuk ngomongnya. Ini pun banyak salahnya sebenarnya. Dan ini lanjut ya, untuk posnya masing-masing saya sudah masukkan sesuai dengan kategori setiap bulannya. Dan di sini untuk sisa bulan kemarin, alhamdulillah masih ada sisa sih, walaupun nggak banyak-banyak banget. Dan untuk investasi sendiri, saya masih setia dengan emas mini gold atau emas batalnya kecil-kecil itu. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, dengan kita beli emas yang kecil-kecil ketimbang kita beli yang emas langsung 1 gram, apakah nggak rugi? Karena di harga 1 gram kan misalkan 1 juta. Sedangkan kita harus mengumpulkan yang kecil-kecil 0,2, 0,5. Setelah kita tukarkan dengan yang 1 gram, apakah jatuhnya akan lebih mahal? Sedikit menjelaskan ya teman-teman, kalau kita beli emas yang kecil-kecil itu, kita belinya di harga reseller atau di bawah harga yang tercantumkan. Misalkan harga 65.000, yang kita beli bukan harga seperti itu. Jadi saya beli di bawah harga yang tercantum, jadi harga reseller lah istilahnya. Dan di sini apakah pasti tukarkan ke 1 gram akan jatuhnya lebih mahal? Enggak juga ya menurut saya. Karena di sini kan namanya investasi itu kan bukan untuk sebulan 2 bulan, tapi setahun 2 tahun, maksudnya bukan setahun 2 bulan, tapi setahun 2 tahun. Dan di sini untuk emas sendiri kita nggak akan rugi. Yang rugi itu kalau kita beli kendaraan sekarang dijual setahun 2 tahun kemudian, itu jatuhnya akan lebih murah. Tapi kalau emas maksudnya itu setahun 2 tahun kemudian jatuhnya nggak akan rugi. Justru namanya perhiasan, properti itu dalam jangka panjang tuh dia akan selalu naik. Jarang kan ada harga emas ngikutin harga tahun 1999, kan nggak ada. Pasti ngikutin tahun yang akan datang lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman, sedikit ilustrasi aja kalau masalah emas mana yang lebih untung atau rugi. Sebenarnya emas kecil mini gold ini nggak ada ruginya kalau untuk investasi jangka panjang. Terus kenapa kita nggak nabung uang aja
sebenarnya bisa kita nabung uang di Pegadaian. Karena di Pegadaian sendiri itu ada yang namanya menabung emas. Jadi minimal tuh 10.000 sampai ya maksimalnya terserah. Dan di situ kita bisa nabung 20.000, 40.000. Cuma di sini kan balik lagi ke selera masing-masing. Ada yang pengen emas dulu, ada yang pengen nabung. Tapi saya saat ini lebih suka di emas ini. Mungkin nextnya saya bisa nabung di Pegadaian. Karena sekarang Pegadaian tuh udah mulai ada tabungan emas. Lanjut, ini dari sisa yang bulan kemarin, walaupun gak banyak tapi alhamdulillah masih ada tersisa. Dan ini saya bagi dua untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Dan untuk tabungan Idul Fitri itu pernah saya pakai untuk renovasi rumah saya yang di Bogor. Dan untuk saat ini masih belum diganti karena belum ada yang ngisi. Rencanakan rumah itu dikontrakan. Jadi uang dari kontrakan itu bisa saya ganti. Jadi ini manfaatnya kalau nabung, ya dimasukin ke celengan kayak gini. Walaupun kelihatannya sepele ya, tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung ini hasilnya lumayan. Dalam waktu 3 bulan aja bisa terkumpul lebih dari 500.000. Dan bisa saya pinjam dulu kalau lagi urgent. Jadi kalau ada uang lebih saya ganti lagi ke botol-botol ini. Kelihatan biasa aja ya, tapi kalau dihitung-hitung ini lumayan banyak. Walaupun baru beberapa bulan bisa saya pakai untuk renov rumah. Jadi buat tambah-tambah selebihnya uang dari dana darurat yang ada di ATM. Alhamdulillah setiap bulannya botol-botol ini selalu terisi walaupun gak banyak. Dan juga ini berkat budgeting. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak yang udah mampir ke video saya. Semoga bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua. Tidak ada maksud pamer atau apapun bentuknya. Saya cuma ingin memotivasi teman-teman agar bisa membudget tiap bulannya dan bisa menabung. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video saya selanjutnya.